Apakah striker hantu solusi lini depan Timnas Indonesia versus Turkmenistan? Update daftar 25 pemain Timnas Indonesia versus Turkmenistan. 3 pemain versatile Timnas U23 Indonesia dipilih atasi badai cedera. Timnas Indonesia dan U23 gelar latihan Sinteyong jadi manusia super sibuk. Catatan minor Turkmenistan bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia. Daftar nama lini depan Timnas Indonesia terlihat tak menjanjikan untuk melawan Turkmenistan. Dimas Drajat, Dendi Sulistiawan dan juga Aji Kusuma sama-sama tak moncer di Liga 1 2023-2024. Dari 3 nama ini sosok Aji paling jadi sorotan. Pasalnya Aji adalah debutan yang kurang menjanjikan, namun Aji terlihat sebagai striker pekerja keras yang suka mengejar bola. Menyaksikan gol-gol Timnas Indonesia banyak diantaranya tercipta dari lini kedua atau bahasa kerennya lewat proses coming from behind. Dan ini merupakan solusi yang dikedepankan oleh Sinteyong. Oleh sebab itu tak mengherankan jika Sinteyong memanggil gelandang subur, Kambuaya, Rahmat Irianto, Sodel Ramdhani, Egy Maulana Fikri, Mark Locke, Yaakob Sayuri, Lily Pali, hingga Adam Alias. Semuanya haus dengan gol. Terutama Lily Pali harus dimaksimalkan, dan menariknya Lily Pali juga tak menjadi ujung tombak di Borneo FC. Pemain 33 tahun tersebut dominan bermain di sayap atau di belakang striker sebagai tukang tembak jarak jauh. Ya, apakah Lily Pali bisa menjadi striker hantu ala Sinteyong di Timnas Indonesia saat melawan Turkmenistan? Potensinya ada, tinggal bagaimana racikan pria 53 tahun tersebut. Kabar buruk menimpa Timnas Indonesia jelang laga kontra Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Pasalnya Shine Patinama dikabarkan absen. Hal ini diungkapkan dalam channel YouTube Bung Ropan. Ia menyebutkan kalau Shine Patinama batal untuk terbang ke Indonesia. Kabarnya bek kiri Timnas Indonesia tersebut mengalami kelelahan dan juga kecapean. Karena mungkin kelelahan kecapean sehingga ia tak jadi berangkat. Padahal dia sudah siap. Pelatih Viking juga sudah mengizinkan. Tambahnya, padahal sebelumnya Shine tampil selama 90 menit saat membela Viking FK melawan Vålerenga. Ia pun berkontribusi dengan mencetak assist ke bek lawan sehingga Viking FK tak mengalami kekalahan. Timnas Indonesia dilanda cobaan jelang pertandingan lawan Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Sebanyak 4 pemain mengalami cedera dan juga dipastikan absen bertanding. 4 pemain yang dilaporkan cedera adalah si kembar Yaakob dan Yance Sayuri, Dimas Drajat serta Shine Patinama. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong pun menyebut keempatnya tak akan dimainkan lawan Turkmenistan. Shine, Yaakob, Yancho dan Dimas, 4 orang ini cedera di Liga. Jadi kemungkinan besar absen pertandingan tanggal 8 September. Ujar Sinteyong usai memimpin latihan perdana Timnas di lapangan Tor Surabaya Senin 4 September. Skuad Timnas Indonesia untuk melawan Turkmenistan pada FIFA Matchday mengalami perubahan menyusul cederanya sejumlah pemain. Untuk menambal slot yang tersisa karena cedera pemain, pelatih Sinteyong memanggil lagi 3 pemain yang berasal dari Timnas U23 Indonesia. Ketiga pemain tersebut ialah Doni Tripamungkas, Alfeandra Dewangga dan juga Zaki Ashraf. Dengan hadirnya Doni, Dewangga dan Zaki, skuad Timnas Indonesia menjadi 25 pemain. Dan sebanyak 25 pemain itu sudah termasuk Yaakob Sayuri dan juga Dimas Drajat yang tetap bergabung di latihan. Sinteyong memutuskan untuk memanggil 3 pemain dari Timnas U23, Dewangga, Doni dan Zaki untuk membantu kami, ucap Sinteyong. Jika dilihat dari posisinya, maka 3 pemain yang jadi penambal di Timnas Indonesia adalah pemain versatile atau pemain yang dapat bermain di banyak posisi. Dewangga bisa bermain sebagai bek tengah, gelandang bertahan dan juga bek kiri. Doni Tripamungkas bisa bermain sebagai winger kanan, winger kiri dan juga gelandang serang. Sedangkan Zaki Ashraf berposisi sebagai bek kanan bisa multiposisi ke winger kanan dan bahkan baru-baru ini dijajal PSM Makassar sebagai gelandang. Sinteyong jadi sosok yang sibuk dalam persiapan Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U23 yang sama-sama berlangsung mulai pekan ini. Selain berupaya meraih poin agar peringkat bisa naik dalam daftar ranking FIFA, duel ini juga bisa jadi kesempatan bagi Sinteyong untuk melihat pemain-pemain yang bakal masuk proyeksi ke Piala Asia. Duel Timnas Indonesia versus Turkmenistan akan berlangsung Jumat 8 September. Sedangkan laga Timnas Indonesia U23 versus Taiwan digelar Sabtu 9 September. Disusul lawan Turkmenistan U23 pada Selasa 12 September. Kondisi itu membuat Sinteyong bakal bolak-balik Surabaya Solo dalam sepekan ke depan.
Bek sayap Tokyo Verdy Pratama Arhan sangat mewaspadai kekuatan dari lawan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Menurut Pratama Arhan, tim yang akan dihadapi timnas U23 Indonesia ini pastinya diperkuat komposisi terbaiknya. Semua tim saya rasa berat ya, ucap Pratama Arhan. Karena kita tidak boleh meremehkan satu sama lain. Karena ini antar negara juga, pasti pemain mereka juga pilihan terbaik juga, kata mantan pemain PSIS itu. Sementara itu bagi Pratama Arhan, dia menargetkan timnas U23 Indonesia bisa melaju ke Piala Asia U23 2024. Piala Asia U23 2024 sendiri dijadwalkan bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto berbicara tentang 3 pemain timnas U23 Indonesia yang merapat ke TC Timnas Senior di Surabaya. Nova Arianto menjelaskan mereka akan kembali ke Solo setelah tugas di FIFA Matchday. Ya, mereka nanti akan kembali lagi ke Solo setelah dari Surabaya, kata Nova Arianto. Jika sesuai rencana, maka ketiga pemain ini memiliki waktu yang mepet untuk laga perdana melawan Taiwan nanti. Namun semua keputusan nanti ada pada Sinteyong. Untuk bermain atau tidak di pertandingan pertama yang tahu hanya Coach Shin. Dia yang punya mekanismenya. Tunggu saja, pungkas Nova Arianto. Timnas Indonesia U23 tergabung dalam grup K bersama Turkmenistan dan juga Taiwan. Sementara itu jelang dimulainya turnamen ini, salah satu media lokal Vietnam The Tau 247 meremehkan Timnas Indonesia U23 besutan Sinteyong. Mereka menyebut kalau level Timnas Indonesia U23 masih jauh dibandingkan dengan Vietnam. Vietnam U23 memiliki rekor bagus di turnamen Asia, jauh di atas Indonesia, tulis judul artikel The Tau 247. Mereka menyinggung kegagalan timnas Indonesia yang gagal menjuarai Piala AFF U23 2023 usai dikalahkan Vietnam di partai final. Kegagalan ini pun yang membuat mereka menyebut level timnas Indonesia U23 masih jauh dibandingkan dengan Vietnam. Rival timnas Indonesia di FIFA Matchday Turkmenistan memiliki catatan minor di laga internasional. Dari 4 pertandingan di tahun 2023, Turkmenistan belum sekalipun meraih kemenangan. Di samping itu, pada FIFA Matchday edisi Maret 2023, mereka harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor tipis 0-1. Kemudian pada Juni 2023, Turkmenistan melakoni turnamen Java Nation Cup, dan Turkmenistan tak satu pun meraih kemenangan. Hasil terbaiknya hanya bermain imbang melawan Tajikistan. Dan hasil buruk ini tentunya bukan menjadi modal yang bagus jelang FIFA Matchday September 2023. Irfan Jauhari mengalami cedera saat membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Dan setelah diobservasi, Irfan didiagnosis cedera total tir ACL dan meniskus lateral tir. Cedera itu membuat Irfan Jauhari harus menjalani operasi. Sumarji mengatakan seluruh proses pengobatan Irfan Jauhari dari awal hingga selesai akan ditanggung PSSI. Federasi juga akan mendampingi pemain agar bisa cepat pulih dari cedera. Jadi begini, setiap pemain yang pada saat membela timnas dia cedera, semua biaya pengobatan dari awal hingga sembuh ditanggung oleh PSSI, kata Sumarji. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.